kelompok 3 akan mewawancarai salah satu pelukis di Rumah Baca Aksara. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Luciana Pagensela, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Yuna Dimani, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Andrea Najib Skapon, saya bisa dipanggil Ica. Perkenalkan, nama saya Kirana Adelaida Wahyudi, biasa dipanggil Kirai. Perkenalkan, saya Teresia Naidila de Guntur, bisa dipanggil Naidila. Perkenalkan, nama saya Gisela Alina Benamaku, bisa dipanggil Aini. Perkenalkan, nama saya Katarina Krasina, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Clara Nera Sita Nabialati, biasa dipanggil Sita. Perkenalkan, nama saya Johannes. Perkenalkan, nama saya Maria Leonora Jumai, biasa dipanggil Zora. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Siang kakak, kami siswi SMP 6 Kota ingin mewawancari kakak untuk menyelesaikan tugas seni budaya kami. Sebelum itu, boleh tahu namanya kakak siapa? Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf karena kami begini saja di sini. Habis itu perkenalkan, kali bisa panggil saya Gonsa. Kalau orang-orang di rumah baca panggil saya Gonsa. Pembimbing saya di sini, tapi saya sedang kuliah di Universitas Santo Paulus jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketemu di jalan Oke, ada lagi pertanyaan? Kakak kami mulai untuk wawancara. Oh iya, boleh. Pertanyaan pertama, karya apa saja yang sudah kakak buat? Kalau karya banyak, ada yang bentuk 2 dimensi, 3 dimensi. Kalau 2 dimensinya seperti yang teman-teman yang sedang belajar tuh, macam gambar. Kalau di gambar tuh seperti saya biasanya gambar pakai pensil, biro. Kalau lukisannya ada beberapa. Saya itu tulisan rumah baca, itu anak yang sedang duduk itu habis itu ini. Sama yang ini. Ada yang lain juga di buku, cuman nanti baru kita lihat. Yang kedua, pesan apa yang disampaikan dari karya-karya ini? Kalau pesan dari setiap karyanya tergantung situasi ya. Kadang saya punya karya itu lahir dari situasi sehari-harinya kita. Misalnya saya ketemu orang, saya jatuh cinta, saya sedih gitu ya. Atau saya ada kedukaan, ada sesuatu yang menurut saya nih kak, karyanya bagus kalau diceritakan lewat karya melukis. Yang ketiga, dalam melukis, biasanya kakak mendapatkan inspirasi dari imajinasi atau kehidupan nyata? Biasanya kalau saya itu lahir dari dua-duanya. Ada kolaborasi dari imajinasi, dari kehidupan nyata, dari orang-orang terdekat, atau hal-hal yang saya lihat di kehidupan sehari-hari, ataupun situasi yang saya alami. Misalnya saya lihat orang sedang tersenyum, misalnya duduk, saya tambahkan dengan seperti imajinasi, oh dia punya rambut padahal panjang sekali sampai dia rambut, atau dia punya muka cantik sekali atau putih sekali. Yang keempat, apakah kakak membuat karya ini karena sekedar hobi atau bisnis? Kalau soal itu mungkin agak ribet dijelaskan, cuman saya coba jelaskan secara singkat ya. Dalam dunia seni itu ada istilahnya high art dan low art. High art itu biasanya dipakai untuk situasi yang tinggi, dalam artian tinggi ini kan. Macamnya itu untuk kebutuhannya saya buat ini untuk saya punya hobi, saya punya kesenangan. Sedangkan low art itu bisa dijelaskan bahwa untuk itu untuk bisnis, untuk hari-hari. Contohnya saya buat lukisan pesanannya orang atau buat kerajinan tangan dari hasil karya seni. Jadi ada sudah lukisan yang sudah kakak jual atau? Kalau lukisan yang sudah dijual banyak. Kalau teman-teman lihat di Instagram ada beberapa lukisan yang diorder oleh teman-teman, ada oleh orang atau misalnya oleh klien, lukisan yang pakai pensil atau gambar yang pakai pensil. By request ya, kita pesan. Kakak pesan ini fotonya, kakak mungkin bisa gambar. Sedangkan kalau lukisan yang art tuh yang untuk pribadi atau pesan sendiri ada yang sudah terjual, cuman kan harganya tidak wajar. Nah, itu ya
pada suatu hal atau bagaimana? Seperti yang sudah saya bilang, secara tidak langsung sangat punya karya juga menjadi sebuah arsip dalam artian sebagai baik bisa dikatakan sebagai pengingat untuk satu kejadian atau suatu hal. Misalnya saya lukis seorang, saya ingat sekali dia saya lukis. Bisa jadi di dalam lukisan saya menyelipkan beberapa situasi ataupun kejadian yang pernah kami alami berdua ataupun bersama. Sedangkan itu jadi apa? Itu jadi arsip sebagai penanda atau pengingatnya saya. Apa motivasi kakak sehingga dapat menghasilkan karya-karya tersebut? Banyak motivasi itu dari itu motivasi kan lahir dari situasi hal-hal yang terjadi setiap hari. Misalnya saya lagi duduk di sini, tiba-tiba datang kalian, saya bisa menggambarkan atau lukiskan anak yang polos, misalnya dia tuh belum tahu bagaimana dia punya masa depan, atau dia bercerita tinggi sampai ke bintang, bisa lahir dari situasi setiap hari nih kan, tergantung situasi, tergantung konteks. Itu saja. Itu saja. Ya, terima kasih kakak sudah mau jawab. Terima kasih juga untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih juga sudah datang. Terima kasih juga sudah bertanya. Setidaknya bisa menjawab pertanyaan ataupun PR yang telah ditugaskan kali ini. Tahu kakak ini kakak mulai tahu lukis itu dari tipas dari kecil atau dari ya maksudnya umur remaja atau gimana? Saya senang lukis itu sejak kecil karena orang tua sering beri saya buku bergambar dan saya bisa melihat warna, saya melihat bentuk dan lain-lain. Saya bisa melihat ilustrasi atau anatomi dari setiap gambar. Kakak kami bisa minta tanda tangan. Oh, boleh. Tanda tangan kan? Tanggal berapa ini tadi? Makasih banyak kakak. Kami bisa minta foto juga sama kakak dan hasil karya kakak. Boleh.